Hai guys, terima kasih masih setia mendengarkan ceritaku ini. Channel yang mengulas berbagai kisah dan kasus-kasus menghebohkan di Indonesia. Salah satunya kasus yang satu ini. Kasus ini pada saat itu sangat menggemparkan. Kejadiannya begitu mengerikan. Pelakunya seorang pria yang bisa dikatakan usianya masih muda, tapi sudah mendapatkan sebutan pembunuh berantai pada saat itu. Kita mulai saja ceritanya ya guys. Nama Rian Jombang disematkan karena dia berasal dari Jombang. Ia lahir di Jombang pada 1 Februari 1978. Rian adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Tapi nama lengkapnya adalah Ferry Idam Heniansa. Kakaknya bernama Mulia Wasis. Dia satu ibu dari berbeda ayah. Ayah Rian yaitu Ahmad Maskur merupakan petugas keamanan yang bekerja di pabrik swasta. Sejak kecil, Rian sudah jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktunya di pesantren. Masa kecilnya dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun, sikap dan perilakunya mulai berubah ketika menginjak bangku SMP. Di saat itu, ia lebih sering bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah perempuan. Di sekolah, ia aktif di berbagai kegiatan, khususnya berkaitan dengan kesenian yang identik dengan perempuan, seperti seni menari dan seni tata rias. Prestasinya cukup baik di kalangan teman-temannya. Dia tergolong sebagai siswa yang cerdas. Dia juga dianggap sebagai siswa yang pandai bergaul dan juga sangat cekatan. Tapi di masa SMA kondisinya berbalik 90 derajat. Mentalnya menjadi labil, membuatnya sangat susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Itulah yang terjadi ketika ia masuk ke sekolah favorit yaitu SMA Negeri 1 Jombang. Kepribadian Rian kurang diterima oleh teman-temannya sehingga hanya 1 bulan bersekolah ia kemudian akhirnya pindah ke sekolah SMA Kabu 1. Namun di tempat itu juga dia hanya bertahan 1 semester. Kemudian ia pindah lagi ke SMA Negeri 3 dan hanya bertahan 1 bulan. Ia akhirnya mencari sekolah di Jakarta. Dan di Jakarta inilah sepertinya Rian merasa diterima, dalam tanda kutip, yaitu oleh kalangan homoseksual. Singkat cerita, di tahun 2008, Rian yang dikenal dengan perilaku menyimpangnya membuat gempar seluruh media masa kala itu. Korban banyak berjatuhan akibat kesadisannya. Korban pertamanya adalah Heri Santoso yang berusia 40 tahun. Akhirnya diketahui merupakan gebetan Rian. Heri Santoso merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Di saat itu Heri datang ke apartemen Rian dan melihat foto Noval di tempat tersebut, di mana Noval juga ternyata merupakan gebetannya. Heri yang melihatnya ternyata juga tertarik dengan paras Noval dan kemudian meminta Rian untuk memperbolehkan tidur bersamanya. Heri bahkan siap memberikan uang apabila Rian mengizinkannya. Di saat itulah rasa cemburu Rian kemudian muncul. Ia menolak permintaan itu dan Heri terus-menerus merayu. Sampai pada akhirnya mereka saling bertengkar. Bahkan tidak sampai di situ saja, keduanya terlibat adu fisik. Dalam situasi yang semakin tak terkendali, Rian lantas berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Dengan cepat ia menghujamkan pisau itu ke perut Heri dan pas mengenai ulu hatinya. Heri pun langsung tumbang dan bersimbah darah. Sebenarnya, pada saat itu Heri masih hidup. Rian kemudian menyeret Heri ke kamar mandi, lalu meletakkan dengan badan terlentang dan kemudian menghajar kepalanya dengan sebuah besi.
Harry pun akhirnya tewas. Untuk menutupi pembunuhan tersebut, Ryan kemudian memutilasi tubuh tersebut menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian yang dipotong yaitu lutut, paha, tangan, alat vital, dan juga leher. Potongan-potongan itu pun dimasukkan ke dalam plastik. Sementara semua barang berharga diambil oleh Ryan. Tak berselang lama, Ryan kemudian menaiki sebuah taksi untuk selanjutnya akan pergi ke Ragunan. Dan di sanalah ia membuang potongan tubuh Harry. Seusai melakukan aksinya, ia kemudian bertemu dengan Noval dan mengaku sudah membunuh Harry. Dan setelahnya, mereka berdua kemudian berfoya-foya dengan hasil rampasan itu. Namun dari situlah, aksi mereka terendus oleh polisi. Noval yang saat itu menikmati hasil rampasan Ryan, ternyata terlacak oleh polisi menggunakan kartu ATM milik Harry. Ia terekam oleh kamera yang berada di ATM. Dan saat itulah polisi langsung bergerak cepat menangkap Noval. Dari hasil interogasi inilah kemudian akhirnya diketahui bahwa Ryanlah yang telah membunuh Harry. Tak butuh berapa lama, polisi kemudian bergerak menangkap Ryan. Ryan tidak menyangkal jika dialah yang telah membunuh Harry. Namun, polisi masih menemukan kejanggalan. Terlihat raut wajahnya begitu bahagia, meskipun telah ditangkap oleh polisi. Ada beberapa sikapnya yang aneh hingga polisi menggunakan berbagai cara dan terus menginterogasinya. Dan benar saja, Ryan ternyata telah menghabisi 10 orang di kampung halamannya. Ia mengatakan bahwa mereka semua telah ia kuburkan di belakang rumah. Akhirnya, satu persatu kejahatan yang telah ia lakukan terkuak. Polisi menemukan motif yang berbeda dari pembunuhan yang ia lakukan di Jombang. Korban di Jombang rata-rata dihabisi oleh Ryan semata-mata karena motif ekonomi. Ia ingin mengambil dan menguasai barang-barang milik korban. Kebanyakan dari mereka diajak main ke rumahnya dan di sanalah para korban dihabisi. Kita kembali ke penyelidikan. Kasus pembunuhan ini akhirnya mulai tersebar. Banyak di masyarakat dan keluarga yang merasa kehilangan kerabatnya mulai melaporkan bahwa mereka kehilangan saudaranya setelah sebelumnya pernah bersama dengan Ryan. Akhirnya polisi membongkar bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah orang tua Ryan. Dan mereka menemukan jasad manusia di dalamnya. Dan sebagian besar dari mereka hanya tinggal kerangkanya saja. Dan masih ada 6 korban lagi masih belum ditemukan. Polisi masih berusaha terus mencari di belakang rumah tersebut. Akhirnya, ke-6 kerangka tersebut satu persatu bisa ditemukan. Salah satunya di dekat tanaman bambu yang kurang lebih berjarak 5 meter dari liang yang pertama. Ryan rupanya membunuh tanpa pandang bulu. Laki-laki maupun perempuan ia habisi. Bahkan ada juga seorang ibu dan putrinya yang saat itu masih berusia 3 tahun. Benar-benar perbuatan yang sangat keji ya guys. Bahkan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, Ryan pernah hampir membunuh ibunya sendiri, yaitu Kasiatun. Peristiwa itu terjadi saat ia masih duduk di kelas 3 SMP. Yaitu sekitar tahun 1995. Saat itu ia seperti depresi. Setelah menjalani perawatan hampir 2 pekan dalam rumah sakit. Menurut ibunya, Ryan kemudian berubah menjadi seperti perempuan. Polisi kembali melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kejiwaan Ryan. Apakah dia memiliki gangguan kejiwaan? Namun dari hasil penyelidikan,
Dr. Roni Subagio mengatakan bahwa tanda psikotis tidak ada. Psikotis merupakan gangguan jiwa yang berat. Hal itu terlihat dari daya realitas yang dikatakan masih sangat normal. Rian membunuh dengan sadar dan ia juga paham akan akibatnya. Akan tetapi, Dr. Roni mengatakan bahwa Rian memiliki tanda seorang psikopat. Pernah juga ketika diperiksa, dia mencoba membuat dirinya terlihat tidak normal. Hal ini merupakan cara agar ia bebas dari hukuman. Rian kembali diperiksa oleh Dr. Ali, tetap saja ia dinyatakan normal. Tidak ada gangguan kejiwaan. Gangguan yang dialami Rian hanyalah orientasi seksual, yaitu homoseksualitas. Fakta lainnya, saat diperiksa di Mapolres Jombang, saudara tirinya yaitu Mulia Wasis mengatakan bahwa sejak kecil Rian sering mengalami kekerasan dari ibunya. Sehingga di usia 13 tahun mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam rasa benci kepada ibunya. Rian akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Meskipun ia mengajukan banding dan kasasi, upaya hukumnya ditolak pengadilan. Tak menyerah, ia pun juga sempat meminta kepada presiden. Rian juga mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, tetap saja Mahkamah Agung menjatuhkan vonis mati kepada Rian. Itulah akhir kisah Rian Jombang. Sampai kisah ini aku ceritakan. Sekarang, ia masih menunggu hari-hari eksekusi yang entah kapan akan dilaksanakan. Sekian dulu ya guys cerita Rian ini. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang telah kami buat. Sampai jumpa lagi di cerita yang menarik di kehidupan manusia. Bye.